Sobat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Bersama saya Nurul Rohmah yang selalu menemani Anda di program BPHN Talks. Hari ini Jumat kita live Instagram dan juga TikTok, dan tidak lupa kami mengajak seluruh sahabat BPHN tentunya untuk tidak lupa untuk memfollow akun sosial media kami, baik itu TikTok maupun di Instagram kami yaitu @bphn_kemenkumham, dan juga akun X kami BPHN_Kumham, Facebook kami BPHN Kemenkumham, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami di BPHN TV Official. Dan juga tentunya sahabat BPHN, kami mewakili seluruh jajaran pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh sahabat BPHN yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selamat puasa, dan jangan lupa untuk stay tune di live Instagram dan TikTok kami pada hari ini karena temanya seru sekali. Kita akan membahas dan juga tentunya mensosialisasikan terkait dengan salah satu program dari Badan Pembinaan Hukum Nasional di tahun 2024 ini, yaitu membuka kembali verifikasi dan akreditasi serta akreditasi ulang atau reakreditasi yang akan ada perpanjangan sertifikasi kepada para pemberi bantuan hukum periode 2025 sampai 2027 dengan deadline Selasa 22 Maret 2024 untuk verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum baru yang akan verifikasi dan akreditasi organisasinya. Untuk itu hari ini kami telah mengundang Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN yang akan memberikan informasi kepada kita semua, seluruh sahabat BPHN, dan tentunya mengajak seluruh organisasi pemberi bantuan hukum untuk menyimak dan tentunya mendaftarkan organisasinya pada verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum ini yang akan menjadi mitra BPHN, terutama Kementerian Hukum dan HAM tentunya, dalam memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan. Telah bergabung bersama kita di studio BPHN. Selamat datang kepada Pak Sofyan. Terima kasih Ibu Nurul Rohmah. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nurul Rohmah. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya terima kasih sekali sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini. Halo sahabat BPHN, BPHN Talks ke-51. Betul sekali. Tentu Bapak, ini ada hal yang sangat luar biasa tentu yang nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sahabat BPHN, yang mana dalam BPHN Talks ini banyak sekali nanti yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan, mengingat ini cukup penting. Ya. Jadi mungkin itu Bu Rohmah. Oke, Bapak, ini hal yang menarik nih karena kita mengundang Bapak langsung ke studio kita akan ngobrolin tentang verasi atau verifikasi akreditasi organisasi bantuan hukum, dan karena background Bapak sendiri sebelumnya pernah menjabat di kantor wilayah nih, pastinya kita akan lebih diperkaya sahabat BPHN. Beliau ini pernah menjabat sebagai kepala kantor wilayah di Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Tenggara. Ya. Betul Bapak? Betul sekali. Dan itu nanti pastinya Bapak akan mungkin lebih banyak bercerita Pak bagaimana proses atau bagaimana pemberian bantuan hukum itu di daerah terutama kayak Sulawesi Tenggara. Kemudian Kaltim pun bisa jadi Kaltim itu hanya beberapa kota besar yang di sana bisa diakses gitu bantuan hukumnya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh dari kota besar seperti itu Pak? Baik Mbak Nurul yang saya banggakan, serta seluruh sahabat BPHN dan BPHN Talks yang saya cintai. Kalau kita bicara soal verifikasi dan akreditasi, tentu kita bicara dasar hukum dahulu, berarti kan. Tentu kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan diteruskan dengan juklak dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham Republik Indonesia nomor 812 tahun 2023. Tentu dalam hal pelaksanaan verifikasi dan akreditasi untuk pemberi bantuan hukum ini itu dilaksanakan per 3 tahun sekali. Ya. Dalam hal ini tentu dia harus memenuhi suatu unsur-unsur syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan pelaksanaan pendaftaran pun itu secara online, tidak ada kita tatap muka. Pokoknya akuntabel begitu kan. Silahkan buka website BPHN Go.id atau Sitbankum bphn.go.id begitu kan. Silakan masukkan semua persyaratan. Tentunya persyaratan itu ada akta pendirian, kemudian susunan pengurus,
terus kemudian ada surat pelantikan sebagai advokat pengacara yang masih berlaku, ada gedungnya, ada semua yang diperlukan administrasi, syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Ketika kita melakukan verifikasi dan verifikasi dan akreditasi, kita harus paham apa sih verifikasi itu, harfiahnya, pengertiannya kan. Setelah itu lanjut dengan setelah verifikasi akreditasi. Jadi verifikasi itu kita melihat suatu kebenaran, membuktikan benar nggak ini gitu loh, data-data ini gitu kan. Nah setelah benar semua baru kita akreditasi. Apa nih? Oh dia A, B, C, dia memenuhi syarat untuk ini. Nah jadi kita bicara soal verifikasi dan akreditasi yang dilaksanakan 3 tahun sekali dengan dasar hukum kita Undang-Undang 16 tahun 2011 dan juga KBPHN nomor 18 tahun 2023. Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini sedang akan kita laksanakan Ibu Nurul dan rekan-rekan BPHN sekalian, yang mana nanti untuk pelaksanaan verifikasi akreditasi untuk yang pemberi bantuan hukum baru itu akan kita mulai per bulan Maret. Ya. Jadi Bu Nurul kalau ada niat bikin OBH monggo daftar cepat gitu kan. Oke. Gitu ya. Bapak, berarti tadi tuh kita udah masuk ke syarat Pak ya, syarat untuk mendaftarkan organisasi bantuan pemberi bantuan hukum itu seperti apa, dan itu per 3 tahun sekali masanya. Dan ini yang akan kita tutup di 22 Maret ini adalah untuk verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan baru, bukan yang reakreditasi ya Pak ya. Jadi akan ada 2 term seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi yang Maret ini untuk yang baru. Dan saat ini sudah ada pendaftar sekitar itu 423 kalau nggak salah, yang baru. Sedangkan yang lama itu kita akan mulai bulan Juni 2023 ini itu ada 619. Tidak menutup kemungkinan begitu loh. Ketika kita lakukan verifikasi baik yang baru maupun yang lama, gitu kan, pendaftar yang lama 619 ini bisa berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena ada reward and punishment, begitu kan? Bisa kita hold ya, hilangkan, gitu kan? Tidak lagi termasuk di sini. Nah, jadi ya itu sebenarnya Ibu Nur dan sahabat BPHN yang saya banggakan. Pelaksanaan verasi pada tahun 2024 saat ini berlaku selama 2 tahun. Jadi verasi ini sangat penting sekali. Jadi memang verasi kita lakukan secara verifikasi, akreditasi secara dokumen dan secara lapangan. Benar nggak ada kantor dia, gitu kan? Terus di mana kantornya? Apa nih? Ada ruangan nggak dia? Jangan nanti ada tiba-tiba kalau di dokumennya bagus kita ke lapangan amburadul semua. Jadi kita akan bersatu dengan wilayah. Kita akan berjalan bersama-sama dengan teman-teman di kantor wilayah, khusus Kakanwil dan wabil khusus lagi Kadiviankum bersama Kabid Hukum. Itu langsung kita akan menuju di mana lokasinya itu. Oke. Berarti memang proses verifikasi ini pastinya akan cukup lama Pak ya sebenarnya, karena akan ada pemeriksaan secara detail, karena memang kita harus bertanggung jawab atas akuntabilitasnya, kemudian juga transparansi. Jadi verasi ini akan melibatkan 2 kali pemeriksaan. Pertama oleh panitia daerah, begitu kan, melibatkan kantor wilayah. Kemudian panitia pusat. Terakhir di tim 7 nanti menentukan siapa yang berhak masuk dan siapa yang berhak tidak masuk. Gitu. Jadi masih ada 2 tahapan, jadi total 3 tahapan. 2 tahapan akan kita lalui, daerah dengan pusat, baru kita putuskan siapa yang akan masuk dan siapa yang akan dikurangi, begitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Sofyan. Ini kita baru di awal sudah membahas teknis nih sahabat BPHN. Tapi kita pengen tanya dan kita ingin mungkin perlu mensosialisasikan dulu Pak terkait dengan bantuan hukum secara garis besar itu apa sih Pak sebenarnya fungsi dan peran dari organisasi pemberi bantuan hukum? Baik, menurut jadi tentang pelaksanaan Undang-Undang 16 ini tentang bantuan hukum ini adalah salah satu kegiatan nasional, kegiatan pemerintah yang menasional, begitu kan, yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu. Ketika masyarakat membutuhkan suatu bantuan hukum, mudah, mereka akses aja bphn.go.id, akan terlihat di sana berapa banyak
ada 619 PBH yang terdaftar di sana. Silakan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan yang merasa membutuhkan bantuan hukum, hubungi langsung ke sana, ke OBH-OBH terdekat yang ada di dalam website kami. 619 itu terakreditasi semua dan siap untuk melayani itu semua. Nah, untuk tahun 2024 ini kita mendapatkan alokasi anggaran, kita bicara 2023 dulu, sekitar 56 miliar 365 juta. Itu sudah terangkat semua waktu itu 2023, terserap sebesar hampir 99%. Nah, dan untuk anggaran tahun 2024 ini tidak jauh berbeda, Bu Nurul dan rekan-rekan BPHN yang saya banggakan, ya hampir sama. Jadi sekitar 56 miliar juga untuk 619 pemberi bantuan hukum. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin meminta bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini program pemerintah yang crash program. Jadi dia harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Saya tidak bicara miskin, tidak mampu. Karena orang miskin ada yang punya rumah, orang miskin ada yang punya motor. Orang tidak mampu kan pasti gitu kan, nggak punya rumah pasti dia nggak mampu, semua kan begitu kan. Jadi ada namanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh aparat desa, kelurahan atau kecamatan. Kemudian perkara apa yang sedang dia timpakan ini? Pidanakah, perdatakah, tunkah, atau apa gitu kan? Monggo silakan. Yang penting ada itu semua, langsung akses ke web kami di situ, pilih siapa yang OBH terdekat di sana, yang satu provinsi, satu kabupaten kota, silakan diakses. 619 pemberi bantuan hukum ini tersebar di 33 provinsi dan 574 kabupaten kota. Hal yang menggelitik saya, menggelitik kita semua teman-teman, gitu kan, bahwa memang yang kita harus benahi ini penyebaran PBH sendiri di 547 kabupaten kota di 33 provinsi. Itu numpuk di provinsi aja, begitu kan. Ini sedang menjadi perhatian kami dan sudah kami bahas dengan Pak Kepala BPHN juga, Pak Prof Widodo, beserta semua teman-teman, bagaimana kita mengatasi ini. Solusi saat ini yang kita ambil itu kita lihat pemberi bantuan hukum mana yang baik dan yang sudah kuat, begitu kan. Kami minta dia dengan hati kepada dia membuka cabang OBH di sana. Gitu. Misalnya di provinsi Lampung misalnya, dia di Bandar Lampung. Tapi di Lampung Utara sana, misalnya di Gunung Sugi atau di daerah pedalaman sana nggak ada gitu. Di kabupaten apa yang di Lampung Utara, itu kita minta dibuka ke sana, buka cabang di sana. Tapi tetap menginduk kepada yang ada di Bandar Lampung. Nah, ketika akan pisah induk, dia harus bikin akte sendiri, tekan kontrak sendiri bisa. Nah, itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan ini sekarang, Bu Nurul dan rekan-rekan BPHN Talks yang kami cintai. Berbagai macam langkah yang telah kami lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, dalam rangka memperoleh keadilan yang merata. Ini adalah program pemerintah yang sangat baik. Dan saya berharap sekali ini bisa dilakukan juga oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota, karena pembiayaan ini saat ini hanya ada kita pakai APBN. APBD pun diharapkan akan mengimbangi itu semua, Ibu Nurul dan rekan-rekan sekalian, sehingga ini sudah ada gayung bersambut nih. Pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk masyarakat tidak mampu, Pemda pun mendukung kabupaten kota. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan. Siapa-siapa yang pelakunya PBH yang akan ditunjuk oleh pemerintah kabupaten kota, provinsi, dia akan merujuk kepada BPHN. 619 ini harus itu yang dipakai karena sudah terverifikasi dan terakreditasi. Pembayaran itu tidak cash, nggak boleh cash pembayaran, reimburse semua.
Ada beberapa hal yang kami tangani di sini, Bu Nurul dan teman-teman dari pada BPHN Talks yang berbahagia, sahabat BPHN. Di sini kan cuma-cuma kita bicara, begitu kan. Namun ada beberapa laporan dari pemberi bantuan hukum bahwa ketika mendaftarkan suatu perkara itu harus bayar di muka, sedangkan kita kan reimburse. Ini terjadi agak sedikit miss kita di sini. Nah, langkah apa yang kami lakukan untuk itu? Kami melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung agar membebaskan biaya pendaftaran itu ketika PBH itu melakukan kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, ini alhamdulillah berjalan. Dan tentu ini akan kita koreksi lagi, akan kita perkuat lagi ke depan bagaimana agar ini tetap langgeng sama seluruh Indonesia, tidak ada pungutan seperti ini lagi. Mungkin itu sementara, Bu Nurul. Oke, kita dapat banyak sekali ya sahabat BPHN input dari Pak Kapus Budbankum ini terkait dengan teknis bahkan pemberian bantuan hukum yang ada di setiap daerah. Dan tadi juga telah disebutkan bahwa bantuan hukum ini dari pemerintah merupakan program prioritas nasional yang saat ini masih menjadi prioritas nasional ya, betul ya Bapak ya. Dan ada sekian anggaran dari APBN untuk seluruh PBH yang tadi telah tersebar di 616 organisasi pemberi bantuan hukum di 33 provinsi, dan pada tahun ini kita membuka kembali proses verifikasi dan akreditasi untuk seluruh organisasi dan pemberi bantuan hukum terutama yang baru untuk mendaftarkan diri pada verasi kami, dan ini tentunya akan menjadi sebuah atau program unggulan juga dari BPHN ya Bapak ya, bagaimana kita bisa menambah kalau bisa menambah mungkin Pak ya dari 619, apalagi saat ini kita sudah mekar kembali nih bukan 33 provinsi, itu apa memungkinkan Pak dari program ini? Betul Bu Nurul. Jadi begini, saat ini kita punya 619 PBH yang tersebar di 547 kabupaten kota dan 33 provinsi dengan anggaran 56 miliar sekian. Hasil kajian dari Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham RI, dulu Balitbangkam namanya, kita membutuhkan 2.000 PBH untuk memenuhi ini semua. Saat ini hanya 619, begitu kan? Ditambah pendaftar baru ini sekitar 400, tadi itu sekitar 423. Berarti baru kalau kita ambil semua baru 1.000. Seandainya 423 yang memenuhi syarat semua, berarti baru 1.000, masih kurang 1.000. 2.000 ini tentu angka yang sudah dihitung pas oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, menempatkan ke masing-masing porsinya, sehingga akan merata pembagian itu. Saya ingin cerita sebentar Bu Nurul. Jadi ketika saya tugas di Kaltim, itu kan saya langsung membawahi 2 provinsi, Kaltim dan Kaltara. Itu di sana para aparat penegak hukum, kemudian saya pun dapat masukan dari Pak Gubernurnya sendiri, Pak Bupati yang ada di sana, Nunukan, Tarakan, kemudian Tanjung Redap dan lain-lain, bahwa Pak Kanwil tolong dong di sini bantu kami untuk melakukan penyuluhan hukum, bantuan hukum apa namanya, karena dalam bantuan hukum ini kan kita ada dua versi. Jadi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Litigasi itu melalui pengadilan, non litigasi termasuk salah satunya adalah penyuluhan hukum. Nah, beliau berkata dengan saya begini, Pak Bupati atau Ibu Bupati di sana dan Pak Gubernur, Pak Kanwil, di Kaltara ini sepertinya nggak ada hukum. Karena masyarakat tuh nggak ngerti hukum di sini. Mereka taunya kerja. Nah, kita butuh ini penguatan begitu loh. Sedangkan di Kaltara sini tidak ada. Waktu itu hanya ada satu tidak ada PBH. Penyuluh kami di sana hanya ada 2 orang cuman gitu loh. Kita koordinasi dengan Pemda begitu kan. Nah, ketika nanti perekrutan saat ini menyentuh di angka 1.000 misalnya kan, kita juga mengupayakan bagaimana caranya PBH yang ada di pelosok sana itu bisa lulus verasi. Saya minta teman-teman kantor wilayah bimbing mereka agar bisa lulus verasi, karena kita butuh daerah terpencil, bukan di provinsinya. Begitu loh. Wajar mereka agak kekurangan begitu kan, karena keterbatasan. Tapi tolong kita dorong nih, kita butuh tangan-tangan terampil dari pihak kantor wilayah
untuk mengemas mereka itu agar jadi dan bisa masuk dalam federasi 24 ini, Bu Nurul. Jadi peran Kanwil sebagai panitia daerah sangat besar. Karena hasil dari sana baru ke kami. Kalau A kata Kanwil, ya A kata kami. Tapi tergantung nanti kan, B ya B. Jadi benar-benar wilayah ini memegang peranan yang sangat penting dalam federasi ini. Mungkin begitu. Lantas Pak, bagaimana dengan upaya untuk bisa meloloskan? Karena kalau misalnya kita berbicara pemerataan ya Pak ya, ternyata memang sulit juga. Pada saat saya pernah ke Kepulauan Riau, itu mereka mengatakan bahwa agak sulit Kak, karena antar pulau dan lain sebagainya itu juga menjadi sebuah penghambat, itu jauh dari kota besar. Lantas bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh kantor wilayah sendiri sebenarnya untuk bisa memperbanyak organisasi pemberi bantuan hukum itu di daerah terpencil khususnya Pak? Ini menarik sekali. Betul, Bu Nurul dan sahabat-sahabat BPHN yang saya cintai, BPHN Talks yang ke-51, ini mungkin pembicaraannya akan meluas lagi. Iya, targetnya kira-kira berapa Pak? Kalau misalnya di 3 tahun terakhir ini kita ada 619, apakah memungkinkan untuk kita bisa menyentuh di 700, 800? Kalau target dari BPHN sendiri? Saat ini sudah terdaftar 423 masuk nih, dan belum kita verifikasi. Betul. Gitu kan. Yang ada 619 berarti kan. Nah, seandainya 423 memenuhi syarat semua, ada akta pendirian, ada pelatihan advokatnya, ada anggaran dasar rumah tangga, kemudian sudah melakukan kegiatan bantuan hukum, litigasi, litigasi, begitu kan. Itu berarti kalau kita bisa rekrut semua, ya sudah lumayan, ada 1000-an begitu kan. Namun kita akan lihat penyebaran di mana ini nanti penyebarannya. Ketika dia ada di provinsi yang padat, nggak akan saya kasih. Saya pertimbangkan, kita pertimbangkan itu. Alihkan, mau nggak kamu ke situ, gitu kan? Di sana aja, jangan di sini, gitu kan? Karena kita butuh penyebaran yang merata tadi kan untuk masing-masing provinsi. Kami ingatkan, dalam pendaftaran federasi ini tidak dipungut anggap biaya, zero. Karena by system silakan, ya kan, akses ke website kami bphn.go.id atau bphn.go.id tambah federasi misalnya, ada di situ, masukkan di situ, upload semua dokumen saudara, silakan. Secara transparan dibuka untuk seluruh gratis, gratis. Daftar gratis, tapi ya ketika masuk tidak saya kasih duit ya gitu. Iya betul sekali. Karena tujuannya tentu untuk membantu seluruh masyarakat yang memang membutuhkan akses keadilan itu tadi. Oke, baik Bapak. Dalam proses sosialisasi nih Pak, tentu harapan kita akan ada semakin banyak organisasi pemberi bantuan hukum yang lolos Pak ya pada periode kali ini. Dan ada proses seleksi, verifikasi dan akreditasi. Maka kita ini bisa mewujudkan juga untuk perluasan bantuan hukum di seluruh daerah. Kira-kira Pak, bagaimana upaya BPHN sejauh ini untuk mengajak seluruh organisasi pemberi bantuan hukum untuk mengikuti seleksi ini? Ya, itu sudah kita lakukan, Ibu Nurul dan rekan-rekan BPHN yang saya cintai, melalui media sosial. Kemudian kami unggah di semua kantor wilayah, 33 kanwil. Kemudian lagi ke masing-masing PBH lama kita juga ingatkan bahwa akan ada federasi. Silakan kalau ada teman-teman PBH baru ikut daftar semua. Mudah dan mudah sekali, hanya tinggal buka website kami bphn.go.id, masuk di situ, lamannya dibuka, ada nanti namanya Sitbankum di situ, masuk di sana buka untuk federasi. Oh ya, satu lagi Pak, ini pertanyaan saya yang ini kepo saya nih. Sebenarnya untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia, kemudian juga total wilayah kita dan lain sebagainya, sebenarnya idealnya berapa sih Pak organisasi pemberi bantuan hukum ini seharusnya ada di Indonesia? Kalau bicara ideal kita, kalau tadi Bapak udah bilang nih kita 1000, kalau misalnya bisa harusnya bisa nih gitu. Dengan serapan kita udah 99% Pak ya. Jadi begini Bu Nurul, perhitungan dari BSK, patut kita hargai, kita acungkan jempol, dan kita petakan dengan 2000 ideal. 2000 ideal. Saat ini kan belum sampai 1000, baru 619, tambah yang 423 jika masuk. Gitu kan.
Jadi menuju ideal itu tentu akan step by step. Betul. Begitu kan. Nah saat ini pemerintah sudah menggelontorkan dana hampir 60 miliar di 23 dan di 24 ini untuk kebutuhan 619 pemberi bantuan hukum. Tentu dengan bertambahnya nanti itu tentu akan bertambah lagi nih anggaran, Ya, otomatis. betul. Tapi kami tidak khawatir karena ini adalah program prioritas nasional. Ya. Pemerintah Ya. tidak akan dikunci oleh Ibu Menteri Keuangan. Ketika ini dibutuhkan oleh masyarakat, melonjak sekian banyaknya tentu akan dibayar oleh pemerintah. Betul. Dan selama bisa dipertanggungjawabkan pasti Why akan. not? Kenapa Ya, tidak? Begitu kan, Bu Nurul. Terus terang, masyarakat sangat alergi dengan pengacara. Ya. Sangat takut dengan advokat. Kenapa? Ya. Asumsinya bayarnya mahal. Ya. Wih, mahal, kita nggak mampu, sudahlah, gitu kan. Undang-undang mengatakan seseorang yang terkena pidana atau terkena suatu perkara wajib didampingi oleh pengacara, penasihat hukum, wajib loh. Ya. Kecuali yang bersangkutan membuat pernyataan tidak mau didampingi, begitu kan, monggo silakan. Tapi dalam undang-undang wajib. Berkaca dari itu, pemerintah wajib menyiapkan pengacara, pemberi bantuan yang gratis untuk masyarakat tidak mampu. Karena rata-rata masyarakat tidak mampu ini ketika sudah terkena suatu perkara, ya sudah dablek aja begini, nyerah, pasrah. Nggak ada upaya lain, silakan terserah, mau dipotong saya, mau dihukum 10 tahun, hukum mati silakan, gitu kan, nggak ada pembelaan. Nah, disitulah kami pun dalam melakukan PBH ini, pihak BPHN maupun dari wilayah itu meminta kepada PBH ini agar bisa berkoordinasi dengan lapas rutan yang sudah ada. Ya. Di rutan kami itu banyak sekali orang-orang yang tidak mampu masuk. Kasus hanya kecil. Nah, seandainya begitu kan, bantuan hukum ini ada litigasi dan non litigasi. Kita bisa lakukan dengan non litigasi aja, mediasi namanya, gitu kan. Apakah namanya itu perundingan lah dengan orang-orang itu, mungkin akan mengurangi jumlah perkara yang masuk dan mengurangi overkapasitas. Ya. Tujuan menempatkan, menginformasikan kepada PBH itu bahwa di rutan tuh banyak kasus-kasus ini adalah dalam rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang berhak menerimanya, tadi saya katakan. Karena rata-rata yang masuk ke dalam lapas rutan itu orang-orang tidak mampu. Kalau orang kaya nggak mungkin akan nyolong, gitu kan. Betul sekali. Nggak mungkin akan curi singkong, gitu kan. Tidak kan curi kambing, gitu. Curinya kan. lebih besar, Pak, ya. Ya, terserah itu. Oke, Bapak, kita kembali ke proses verifikasi dan akreditasi lagi ya, Pak, ya. Kita sedang membuka kesempatan kepada seluruh organisasi pemberi bantuan hukum, baik untuk yang verifikasi akreditasi ulang dan perpanjangan dan juga yang baru nih, Pak. Apakah sebenarnya ada perbedaannya? Kan di tahun ini yang sama, hanya periodenya yang berbeda. Apakah ada perbedaan syarat? Kalau perbedaan tidak ada, Ya. tetap mengacu kepada syarat-syarat yang sudah ditentukan. Sebagai contohnya ada akta pendirian, ada kantor, ada di dilantik sebagai advokat, kemudian ada ADART, ada gedung dan lain-lain. Tidak ada perbedaan itu semua. Hanya saja mungkin Semua. yang untuk reakreditasi ada proses evaluasi, Pak, ya. Penilaian kembali. Ada Ya. Jadi kita akreditasi untuk federasi nanti kita lakukan, untuk yang lama ini kita tinjau ulang, Ya, gitu kan. betul. Dan bisa dia naik statusnya, jadi dari misalnya PBH dengan grade Akreditasi akreditasi C. C bisa ke B. Oh, oke. Nah, ketika rata-rata PBH baru ini pasti akan masuk ke grade C. Karena minimal itu dia dalam 1 tahun tuh harus 10 perkara yang ditangani sebelum masuk jadi PBH di kita ini. Berarti dalam 3 tahun dia 30, berarti kan. Untuk yang akreditasi B itu sekitar 20 per tahun. Berarti dia 60 dalam 3 tahun, berarti kan. Tambah yang grade A ini berarti sekitar 30, berarti 90. Ya. Nah, jadi rata-rata nanti mungkin kalau yang PBH baru ini akan masuk di akreditasi C. Karena 10 per tahun kali 3 tahun berarti kan di 30. Ya. Begitu kan. Sama persyaratannya, tidak ada beda kok. Sama semua.
Oke, baik Pak, pada proses akreditasi verifikasi ini dan tentunya pengawasan sejauh ini nih, karena tadi udah kita ngomongin yang akan reakreditasi ini bagaimana, sebenarnya dari segi pengawasan selama ini pelaksanaan bantuan hukum itu apakah sudah berjalan sesuai dan juga optimal? Ya, alhamdulillah kemarin kita sempat diperiksa oleh Inspektur Jenderal. Ya. Dia mengatakan perfect untuk kegiatan pemberian bantuan hukum di BPHN melalui wilayah, gitu kan? Karena akuntabel semua, tidak ada yang tidak akuntabel. Hanya kemarin ada yang double rembes aja karena mungkin sama, gitu kan? Dan itu tidak terlampau menjadi suatu permasalahan. Hanya dari sekian ratus perkara tuh hanya 3 yang error, berarti kan? Yang sama dengan orang ini mungkin salah input atau salah hitung. Jadi mengacu kepada pemeriksaan dari Inspektur Jenderal, jadi memang program ini sangat akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan nanti saya berharap pengawasan kita lakukan di tingkat wilayah khususnya itu memang harus turun langsung. Bagaimana cara mengawasinya supaya akuntabel? Kita tidak bertanya kepada si PBH. Kami bertanya, teman-teman wilayah akan bertanya dan saya akan bertanya kepada yang diberi bantuan hukum. Misalnya penerima manfaat Ibu Nurul nih, gitu kan, ini mohon maaf Nurul Janmara ya. Iya, kan kita contoh Pak. Ada kasus nih, pengacaranya si Novi misalnya, Noviansa misalnya kan. Saya nggak ke Novi nanya, Fik wilayah, Bu Nurul bener nggak didampingi oleh Bapak ini? Berapa kali dia ketemu Nurul? Apa yang dilakukannya? Proses ke pengadilan bagaimana? Itu terus saya gali. Ketika betul bicara tidak Pak, selesai dia. Kenapa punishment dengan saya nih? Si Noviana tadi begitu. Berarti evaluasi itu memang langsung turun ke penerima manfaat Pak sejauh ini? Harus. Kita tidak perlu tidak hanya kepada yang pemberi, maksudnya yang PBH. PBH betul. Begitu kan? PBH bisa aja. Oh sudah Pak, saya dampingi Bu Nurul 10 kali. Oh iya, oke. Bu Nurul bener nggak? Ada foto-fotonya, saya lihat mana foto-fotonya. Karena ada juga yang akan kami sisir ke depan nanti. PBH ini hanya sekali mendampingi, selebihnya virtual, oke WA gitu kan, video call gitu kan. Kemudian ya tidak mumpuni lah itu istilahnya. Jadi kami pun berharap sekali dan kami menghimbau kepada semua PBH yang sudah terakreditasi, baik yang sudah masuk dalam 619 ini maupun yang akan masuk, bekerjalah dengan hati, begitu kan, hati-hati dan pakai hati, begitu kan. Kasihanlah kepada masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mengerti hukum, bantulah mereka terlepas daripada besar kecil dana itu. Jadi mungkin closing saya, Ibu Nurul, kepada semua PBH ini, bekerjalah secara baik, bekerjalah secara nurani, gitu kan. Jangan hanya karena uang saudara tidak membantu, begitu kan. Hanya karena uangnya kecil saudara tidak membantu, tidak seperti itu. Karena inilah kewajiban kita bersama dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia. Di tangan-tangan teman-teman PBH inilah bagaimana supremasi hukum itu bisa berdiri tegak, tidak seperti kita menegakkan benang basah. Kita akan tegakkan benang kering yang akan berkibar, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan pada para PBH, bekerjalah secara baik, bekerjalah dengan hati, dengan sepenuh hati dan hati-hati. Mari sama-sama kita sing-singkan dengan baju, kita infakkan ilmu kita ini untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, begitu kan. Ya memang karena kalau misalnya kita bekerja secara pro bono tuh ada aja Pak ya kekurangannya. Itu sebabnya memang ada lembaga termasuk kita BPHN dalam mengevaluasi kerja dari para PBH itu juga. Kemudian kita mengevaluasi kinerjanya dan juga pelaksanaan di lapangannya melalui kantor wilayah di seluruh Indonesia, kantor wilayah Kemenkumham Pak ya. Bapak izin karena kita live Instagram dan TikTok, ini ada pertanyaan dari akun Nando Adnan. Izin bertanya, apakah BPHN selaku panitia panitia pengawas bisa mengambil kebijakan afirmasi apabila di suatu wilayah minim OBH tetapi OBH ini secara lembaga baru
baru berdiri kurang dari 1 tahun. Mohon penjelasannya Bapak. Kita berpatokan kepada aturan yang sudah ada, menurut siapa namanya, Pak Nando ya. Jadi ketika memenuhi persyaratan, ya pasti bisa, begitu kan? Karena kita sudah sepakat, gitu kan? Kita kan akuntabel nih. Ketika persyaratan dipenuhi, mau afirmasikan namanya bisa, tidak masalah. Mungkin itu singkat aja. Bisa, BPHN bisa selaku Panwas memberikan afirmasi Pak ya, kebijakan afirmasi. Bisa. Selanjutnya ada pertanyaan Pak dari Yayasan KSKB. Mungkin ini yang akan mengikuti Verasi nih Pak. Kami dari OBH KSKB yang baru ikut mendaftar, betul Pak. Bagaimana jika penanganan perkara litigasi kurang dari persyaratan yang ditentukan, sedangkan lebih banyak perkara non litigasi? Karena bagi banyak OBH baru terkendala apabila menangani perkara litigasi, pengadilan lebih mengutamakan OBH lama yang sudah lulus verasi sebelumnya. Bagaimana nih Pak? Jadi begini, siapa itu namanya? Yayasan KSKB. KSKB. Baik, Yayasan KSKB untuk pendaftar-pendaftar verasi yang untuk PBH baru ini, memang kan kita harus persyaratkan minimal 10 per tahun. Jadi 30 litigasi dan non litigasi. Kemudian lagi untuk yang walaupun dia akan banyak perkara litigasi, tentu bisa akan kita pertimbangkan, mungkin kita akan pertimbangkan dengan panitia di daerah, kiranya karena urgensitas gitu kan, ada pertimbangan lain, menurut. Begitu. Jadi insya Allah teman-teman ya dari Yayasan KSKB, kita pun tidak terlampau strict begitu kan. Kita lihat kebutuhan dan kelayakan, kepatutan sifatnya. Begitu mungkin ya. Ya, berarti memang ada bukan exception ya, tapi juga itu lebih pada afirmasi nih, sahabat BPHN, bahwa untuk akreditasinya sendiri perkara litigasi ini selama 3 tahun terakhir itu sebanyak rata-rata 10 perkara. Kemudian kegiatan non litigasi sendiri pada tahun 2021 hingga 2023 itu sebanyak rata-rata 3 kegiatan, kemudian memiliki advokat sejumlah 1 dan memiliki paralegal 3. Sebenarnya ini harusnya mudah Pak ya untuk sebuah organisasi pemberi bantuan hukum Pak ya? Sebenarnya mudah sekali menurut teman-teman sekalian. Namun nanti begini, ketika ini kita akan lakukan verasi, tentu kan ada panitia daerah ya. Panitia daerah ini nanti yang akan mengarahkan, begitu kan? Sudahkah cukup rata-rata 10 perkara ini, gitu kan? Ataukah dia punya perkara litigasi hanya 8, tapi non litigasinya 30, begitu kan? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Daripada kosong-kosong. Betul. Itu tadi Pak ya, berarti kalau di daerah memang belum ada OBH-nya dapat dipertimbangkan atau diberikan afirmatif. Dibantu pasti. Karena tujuan kita kan memang untuk pemerataan pemberian bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu. Kalau tidak kita berikan suatu diskresi atau segala macam urusannya itu mempermudah, ya bagaimana akan merata penyebarannya. Berarti ini bisa dikatakan ada spesialisasi untuk daerah 3T Pak? Saya tidak bisa mengatakan iya, begitu kan, namun diupayakan begitu kan. Karena memang keberadaan teman-teman PBH ini di suatu wilayah sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, utamanya di daerah terpencil. Karena memang ketika dia tuh sepi, jauh begitu kan, PBH tentu tidak akan enggan ke sana, enggan sekali ke sana. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus nanti ketika dalam suatu tempat itu memang hanya ada 1 orang itu PBH-nya, tapi ada sedikit kekurangan ini. Dikatakan kurang juga tidak memenuhi persyaratan, tidak kurang. Artinya kalaupun 10 dia hanya ada 5 misalnya kan, itu mungkin ada pertimbangan lain daripada panitia daerah dulu masukannya. Nanti kami putuskan di pusat seperti apa begitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Silakan daftar dulu aja teman-teman PBH yang untuk yang baru ini. Nanti kita akan tolong lengkapi aja kekurangannya apa sebelum berakhir masa pendaftaran.
sahabat BPHN terutama Yayasan KSKB tadi yang bertanya, silahkan daftarkan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah bisa diakses di sitbankum.bphn.go.id, bisa dicek di sana. Bapak izin kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada wacana penyesuaian anggaran untuk satu kasus, misalnya nih jarak ke pengadilan lintas sehingga harus ada biaya transport, Pak? Nah ini yang menarik, benar. Sering ini dipertanyakan, Pak ya? Benar, ini yang menarik justru kan. Misalnya satu orang PBH nih, dia lokasinya di Kutai Kartanegara, Tenggarong. Tenggarong ini kan luas sampai Perlintasan Bontang. Itu kalau jalan kaki 3 hari 3 malam lebih, bisa seminggu. Dan akses jalannya juga belum baik. Kalau naik kendaraan itu sekitar 4 jam. Pengadilan adanya di Bontang. Bontang, ada PN Bontang di sana kan, dari Kukar orang ini. Kasus di Bontang, begitu kan. Tentu dia perjalanan 4 jam lebih ini kan pasti tidak akan PP. Datang ke sono, periksa di sana, kemudian dan lain-lain, ongkos bolak-balik, minap di sana, hitung hotel, makan dan lain-lain. Pemerintah memberikan bantuan hukum untuk litigasi sebesar 8 juta rupiah, sedangkan non litigasi 10 juta untuk 9 kegiatan, termasuk penyuluhan hukum, kemudian lagi wawancara hukum di sana. Ada lagi namanya itu analisa hukum. Jadi kalau untuk dia bantuan hukum itu pengusaha 3 juta di situ kan. Nah, namun untuk yang litigasi itu 8 juta jumlah uangnya itu. Kalau kita perhitungkan seperti itu memang tidak mencukupi. 8 juta itu karena dihitung step by step. 5 juta putus di tingkat 1, begitu kan. Selebihnya kalau dia tidak banding, kasasi dan PK selesai. Begitu kan, Bu Nurul. Nah, jadi cukup nggak cukup 5 juta sampai tingkat 1. Nah, ada wacana kajian dari IJRS dan YLBHI tentang kenaikan anggaran untuk PBH dengan pertimbangan tadi. Ada yang misalnya di atas terpencil itu dia harus naik speedboat, naik pesawat dan minat, belum resiko lainnya gitu kan. Kami sih happy aja dan sangat mendukung gitu loh, mendukung sekali agar naiklah uang ini gitu. Mungkin bisa yang litigasi bisa 50 juta alhamdulillah gitu kan, waduh itu kan. Yang non litigasi 60 juta silakan, yang penting pemerintah kuat dan tidak melampaui anggaran yang sudah ditentukan. Bisa kita hitung seperti itu. Nah, cuma nanti teman-teman ya, siapa penanya tadi tuh, Pak siapa? Nando. Kalau nanti kita hitung per provinsi, tentu nanti akan carut marut. Antara Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa beda-beda, begitu kan? Mungkin di Papua bisa 100 juta kali satu perkara, karena pesawat terus PP, gitu kan? Belum lain-lain kan? Nah mungkin di Jawa hanya 5 juta, karena dekat, begitu kan? Nah, pembayar itu tuh akan banyak nanti komplain nanti gitu kan, karena tidak sama antara satu provinsi dengan provinsi lain. Dana bantuan hukum. Lagian ini sifatnya nasional, APBN. It's okay, APBD silahkan mau naikkan monggo silahkan, itu tergantung kekuatan daerah. Kalau misalnya dari Kumham hanya mampu negara APBN 8 juta, kemudian dari provinsi yang kaya raya misalnya bisa memberikan 15 juta, monggo asal tidak melebihi SBM. Oh berarti pada proses anggaran pun bisa kolaborasi Pak? Silakan. Oh, oke. Pemda setempat lakukan itu semua, bahas gitu loh dengan pemerintah kabupaten kota provinsi. Tapi untuk standar kita pemerintah yang di APBN itu hanya 8 juta. Karena APBN kan banyak yang dibiayai, ya kan, seluruh Indonesia, begitu kan. APBD kan setempat. Monggo silakan, karena memang ketika agak miris di sini bicara dengan teman-teman nih, di suatu daerah, kabupaten kota atau provinsi yang sudah ada perda, sudah ada raperkadanya, sudah ada duitnya, tapi nggak ada PBH-nya, gitu. Halmahera ya, misalnya.
daerah Sambas salah itu. Begitu kan? Nah, hal ini jangan terjadi. Iya. Itu saya bilangin, Pak, saya akan perintahkan nanti PBH itu ke sono daftar, cari sono. Masa kosong? Begitu kan? Kan ini tadi saya katakan, inilah yang sedang menjadi permasalahan kita ini, penyebaran ini loh. Penyebaran jumlah organisasi pemberi bantuan hukumnya yang mereka rata-rata di dalam kota semua, enggak mau ujung-ujung sana. Begitu kan? Karena mereka hitung nggak akan cukup. Ya. Bapak, ini lanjut pertanyaan selanjutnya nih, karena tadi jumlah PBH-nya juga sedikit, maksudnya hanya menumpuk di kota besar biasanya. Jika masih menjadi mahasiswa hukum, bisakah membuka yayasan bantuan hukum, organisasi pemberi bantuan hukum? Monggo silakan, haknya. Ya. Silakan. Kalaupun dia nggak bisa buka, ikut gabung aja dengan teman-teman. Ya, Pak, Mas Andri Gunawan ya. Andri Gunawan, betul. Jadi kalau masih mahasiswa kan belum apa nih. Jadi ada misalnya yayasan apa bantuan hukum, monggo masuk. Dan Mas Andri ingat sekarang ini para pemberi bantuan hukum dan OBH itu memberikan pendidikan namanya paralegal. Paralegal itu bisa Anda masuk di situ jadi paralegal. Betul. Mahasiswa boleh. Dengan modal paralegal tadi Anda bisa masuk menjadi anggota. Betul. Betul, Mas Andi. Pak Andri ya, begitu Mas Andri. Oke, kita sudah menjawab, sepertinya sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di live Instagram maupun TikTok kita. Mungkin masih ada 1-2 pertanyaan lagi dari sahabat BPHN yang telah mengikuti live Instagram dan TikTok kita di @bphn_Kemenkumham. Kami persilakan. Namun sebelum itu, Pak, mungkin bisa diulang kembali tentang harapan dari BPHN nih, Pak, khususnya bagi organisasi pemberi bantuan hukum yang lolos di tahun ini apa, Pak? Ya, kami berharap dari BPHN itu artinya tidak hanya kepada PBH ini tidak hanya lolos verifikasi akreditasi, memenuhi syarat formil, namun juga kita berharap kualitas pendampingannya, kualitasnya. Tadi saya katakan artinya pelayanannya lah kepada masyarakat, gitu kan. Jadi jangan sampai asal-asalan, tidak ada kualitas lagi. Mengingat hanya segini biayanya, dia tidak sepenuh hati lagi. Jadi kami berharap sekali kepada teman-teman PBH yang lolos saat ini, gitu loh. Artinya berikanlah layanan bantuan hukum itu yang berkualitas. Ya. Tumpahkanlah semua pemikiran ke sana. Seriuslah bekerja. Dan kalau memang dari awal tidak mau serius, tidak usah daftar verasi. Ya. Dosa kalian, gitu kan. Makan uang haram kalian nanti, begitu kan. Nggak bisa begitu. Jadi kalau memang sudah nggak usah daftar. Tapi kalau sudah niat untuk membantu masyarakat dengan rezeki yang 8 juta dan 10 juta itu, silakan jalan teman-teman. Saya yakin cukup kok. Cukup gitu. Dan tentu ini juga kami sudah akan pertimbangkan lagi teman-teman sahabat BPHN bahwa nanti memang untuk bantuan hukum ini bagaimana peningkatan ke depan nanti, tentu ini juga kan sudah dicanangkan, digagas oleh Bapak Prof. Dr. Widodo selaku KBPHN. Namun tidak usah saya bicarakan di sini. Ini sudah ada wacana beliau nanti bagaimana meningkatkan semua kegiatan yang ada di BPHN ini sehingga bisa terasa langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya utamanya adalah tentang bantuan hukum ini. Karena terkait ini tadi kita saat ini pun, mohon maaf saya agak keluar sedikit dari jalur, sedang ada program Paralegal Justice Award. Tadi Pak Andi saya katakan ada tadi kan paralegal tadi kan. Jadi memang berkat pemikiran Pak Menteri Hukum dan HAM dan Pak Prof. Widodo selaku KBPHN yang dituangkan dalam kegiatan ini namanya Paralegal Justice Award, gitu loh. Ini sangat luar biasa imbas dan hasilnya di masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan ini yang berkolaborasi dengan Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemendes PDTT, dan BPIP, itu akan tercetak manusia-manusia unggul, kades-kades yang unggul, kades-kades yang mengetahui ilmu hukum, kades-kades yang menjadi hakim tidak berpalu, kades-kades yang menjadi mediasi yang terbaik
di wilayah masing-masing. Ini sedang kita lakukan saat ini, dan kemarin sudah pelaksanaan Paralegal tahun 2023 itu sudah mencetak 300 kepala desa dan lurah yang telah diberikan namanya itu gelar non akademik NLP, non-litigation pacemaker resmi itu diberikan, dan itu menempel sampai dia purna nanti ke depan dan masih berlaku. Jadi banyak gerakan-gerakan ataukah pemikiran-pemikiran inovatif dari Pak Menteri dan Pak KBPHN, Pak Prof. Widodo yang dituangkan dalam kesehariannya untuk bagaimana caranya mengangkat harkat martabat, memberikan pelayanan hukum yang prima, dan menjadikan hukum ini sebagai benar-benar tegak, sangat tegak sekali hukum ini. Jadi tidak ada diskriminasi untuk hukum. Dengan tercetaknya kades-kades lurah-lurah ini sebagai NLP, tentu kesadaran hukum masyarakat kemudian bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman paralegal, bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman para PBH, OBH setempat dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di sana secara non litigasi, tidak ke pengadilan. Nah, itu mungkin keuntungannya ketika seorang lurah atau kades telah ikut serta dalam pendidikan Paralegal Justice Award dan memperoleh gelar non akademik non-litigation pacemaker atau NLP. Demikian. Intinya BPHN selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan hukum, Pak, ya, khususnya pemberian bantuan hukum itu sendiri. Bahkan tadi udah ada, kita juga ada program Paralegal Justice Award yang kita betul. juga mendorong untuk agar paralegal di setiap daerah juga semakin banyak, bukan hanya organisasi pemberi bantuan hukum, tapi juga paralegal juga banyak dapat menyelesaikan permasalahan hukum, Pak, ya. Betul, benar. Jadi sesuai dengan tema kita kan, sesuai dengan nomenklatur kita, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional itu ada di BPHN semua. Seluruh KL nanti akan diperiksa di sini gitu kan, artinya kan nasional kita kan, pembinaan hukum nasional. Jadi kita ini akan membina hukum-hukum itu nanti. Sudahkah patuh hukum, sudahkah taat hukum, begini memenuhi unsur-unsur hukumkah semua itu, begitu kan? Ya kita tunggu tanggal main nanti, betul ya. Siap Bapak. Bapak, ini dua pertanyaan terakhir yang sebenarnya hampir sama. Apakah SKTM wajib bagi penerima bantuan hukum, dan juga apakah setiap perkara yang mau didaftarkan untuk bantuan hukum itu harus disertakan SKTM, surat keterangan tidak mampu? Wajib ya. Jadi begini, Ibu Indah dan Ibu Meta Paramita ya, teman-teman sahabat BPHN yang saya cintai, karena memang bunyi seperti itu. Harus ada surat keterangan tidak mampu, begitu kan. Kalaupun lurahnya nggak mau ngeluarin atau camatnya nggak mau ngeluarin, mungkin dari Pak yang bisa bertanggung jawab lah, apakah dari sepuh-sepuh kampung bisa juga, saya rasa. Karena salah satu persyaratannya itu tadi surat keterangan tidak mampu. Begitu, bukan artinya kita tidak bisa memberikan keringanan, karena itu salah satu persyaratan yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh PBH. Bahwa Sofyan ini loh SKTM-nya sekarang tidak mampu. Ketika saya selaku PBH tidak menyertakan bukti itu, saya salah, begitu. Jadi mari kita sama-sama mengisi ini, jadi tidak ada permasalahan, karena kita mengatasi masalah, bukan cari masalah, begitu kan. Nah, kalaupun saat itu tidak ada, mungkin disusulkan boleh SKTM-nya. Mungkin Pak Lurah sibuk, Pak Kadesnya lagi ada acara, gitu kan. Bisa disusulkan itu semua, masih bisa kok, gitu. Jadi intinya adalah wajib harus ada, tapi boleh disusulkan. Akan tetapi memang karena program dari pemerintah ini dikhususkan, organisasi bantuan hukum ini akan memberikan bantuan hukum, dan bantuan hukum ini memang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Untuk itu memang surat keterangan tidak mampu menjadi salah satu syarat wajib untuk dapat diajukan perkaranya dan mendapatkan bantuan hukum itu sendiri, sahabat BPHN. Ya, atau menggunakan kartu jaminan kesehatan, mungkin ada kan, itu tidak mampu tuh. Ada kan Pak Presiden kan mengeluarkan apa tuh namanya tuh, kartu sakti kah namanya itu, mungkin ada kartu apa namanya, jaminan kesehatan namanya apa namanya, lupa saya namanya itu, kartu
BPJS, kartu kartu Indonesia Sehat begitu kan, tunjukkan itu berarti kan itu kan tidak mampu berarti ya, kan, berarti kan ada alternatif, ya. adalah tidak saklek itu amat bisa melalui itu, otomatis kan ketika ditunjukkan itu berarti kan dia memang tidak mampu dong berarti begitu kan, atau program-program berita yang lain yang menyatakan dia tidak mampu begitu, misalnya ada case study, ada lagi misalnya BLT dan lain-lain, apalah setelah dia pokoknya penerima BLT otomatis tidak mampu. Begitu kan, itu menjawab SKTN tadi berarti kan masih ada alternatif lainnya sahabat BPHN. Baik, kita sudah 1 jam Pak Kapus Budbankum, luar biasa sekali kita sore hari ini dari siang hingga sore ditemani ngabuburit nih bersama dengan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum sahabat BPHN. Tentunya terima kasih banyak Pak Sofyan atas kehadirannya di studio BPHN, dan sekali lagi kami mengajak tentunya kepada seluruh organisasi pemberi bantuan hukum seperti yang telah diucapkan oleh Pak Kapus Budbankum tadi bahwa tidak hanya memenuhi syarat, sebuah organisasi pemberi bantuan hukum ini bisa mengikuti proses verifikasi dan akreditasi ini, namun tentunya kita dari BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, dan tentunya pemerintah Indonesia selalu ingin meningkatkan kualitas untuk melayani masyarakat agar bisa optimal, dan jangan hanya mendaftarkan verasi jika tidak berniat untuk melayani masyarakat. Mengoptimalkan pelayanan hukum, khususnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah program utama kami, menjadi sebuah tugas negara kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengawal pemberian bantuan hukum kepada seluruh masyarakat khususnya yang tidak mampu. Untuk itu, kepada seluruh organisasi pemberi bantuan hukum yang ingin mendaftarkan verifikasi dan akreditasi dapat mengecek informasi selengkapnya di sitbankum.bphn.go.id. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama, terutama organisasi pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia, untuk menjadi mitra kerja kami, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan tentunya dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Satu lagi benar. Ya, silakan Bapak. Boleh kan Abah kan? Boleh Bapak. Jadi memang target capaian yang ingin kami dapatkan gitu loh dari penyelenggaraan perlibatan hukum periode kedepannya nanti, gitu kan artinya kan, yaitu adanya akses keadilan bagi masyarakat khususnya orang yang tidak mampu, yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Tadi saya katakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan penyebaran tadi, nah sehingga nanti akan terciptalah pemberian hukum yang berkualitas yang diberikan oleh PBH kepada masyarakat. Karena memang kenapa berkualitas? Low cost. Dia tinggal di situ, perkara di situ, semua di situ. Pasti akan maksimal hasilnya. Jadi endingnya pada ke depan ini, periode ke depan untuk bantuan hukum ini, kita ingin memberikan, PBH saya minta memberikan, artinya berikanlah bantuan hukum yang berkualitas kepada masyarakat, berkualitas pada masyarakat dan bermanfaat pada masyarakat. Nah, itu mungkin endingnya Bu Nurul. Jadi tujuannya memang efektif, efisien Pak ya. Betul. Semakin banyak jumlah organisasi pemberi bantuan hukum yang secara luas di seluruh Indonesia, itu akan semakin mengefektifkan, mengefisiensikan anggaran negara untuk memberi bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Bapak ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Sofyan selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum atas kehadiran dan kesediaannya di studio BPHN dalam program BPHN Talks. Dan seperti itu sahabat BPHN, terima kasih karena setia dalam 1 jam kita telah bergabung, sahabat BPHN seluruhnya. Stay safe, stay healthy. Kita berjumpa lagi di program BPHN lainnya dengan tema seru lainnya. Stay tune everyone. BPHN Talks.